Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Mas Farhan bisa dipimpin. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Farhan yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya Ibu akan mempresentasi di sini. Di sini siapa yang nggak hadir? Anissa, Anissa. Kenapa Anissa? nggak tahu. Apa ya? Nabila, Nabila kemana? Nggak tahu. Tidur. Tidur. Waduh, jam segini masih tidur. Tapi Apa enak ya? Bu, jam segini buat tidur. Kita sebagai seorang yang terpelajar, kita harus mencerminkan semangat belajar ya. Siap, benar-benar. Oke. Di sini Ibu akan membahas materi yaitu mengenai bahaya pre-sex. Tapi sebelum kita mulai ke pelajaran ini, ke materi ini, Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam kelas ini kita harus menyepakati sebuah aturan. Kira-kira apa nih aturan yang harus kita sepakati? Tidak boleh main HP. Ya betul, tolong Mbak Kisti disimpan dulu HP-nya biar kita sama-sama enak ya. Iya. Biar Ibu tidak bicara sendiri kan gak enak. Ngerasain kan? Iya. Oke, selain itu kalau misalkan bertanya kalian ada yang nggak paham bisa langsung acungkan tangan ya. Oke Bu. Oke, ada lagi? Kalau mau menyatakan bisa angkat tangan dulu. Iya betul. Harus keluar izin. Ya kalau keluar izin dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, di sini juga kalian harus terlibat aktif dalam materi, dalam penyampaian materi. Nanti kalau misalkan yang aktif, Ibu kasih poin bintang ya, oke? Oke, jadi teman-teman di sini Ibu akan membahas mengenai bahaya pre-sex. Coba, kira-kira nih kalian udah familiar belum sih dengan kata-kata pre-sex ini? Bebas. Seks bebas Yap, betul, seks bebas. Terus, ya berhubungan dengan orang yang kamu cinta. Berhubungan apa? hamil duluan. Keadaan di luar nikah. Yap, betul. Coba, di sini ada satu pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang pre-sex dan bahayanya? Siapa yang mau jawab? Farhan, Ya ini Kalian jangan pakar Bu. Oke, gimana? Pre-sex Farhan? adalah Apa coba? seks bebas. Iya betul. Pre-sex itu adalah seks bebas. Terus gimana? Apa yang Mas Farhan ketahui tentang seks bebas ini? Penyakit menular. Iya betul. Pre-sex itu ada hubungannya dengan penyakit menular teman-teman. Terus apa lagi? banyak tabungan. Hamil duluan. Iya betul. HIV, Pre-sex Bu, juga HIV. ada hubungannya dengan hamil duluan. HIV tadi masuknya ke penyakit Bahaya. menular ya. Terus ada lagi dari teman-teman yang lain? Gangguan psikologis. Gangguan psikologis ya betul Mbak Hilda. Terus ada lagi? Depresi, Bu. Kerusakan Depresi, reputasi. betul, kerusakan reputasi ya, hampir benar semua ya di sini. Oke, sedikitnya kalian sudah mulai mengetahui mengenai pre-sex dan bahayanya pre-sex ya. Oh, ada. Lanjut saja mengenai pengertian. Ini ada pengertian pre-sex sendiri secara umum, yaitu pre-sex atau seks bebas adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan tanpa adanya komitmen yang sah secara hukum, agama maupun norma. Seks bebas sering dilakukan atas dasar keinginan pribadi, pertaruhan lingkungan, ataupun tekanan dari pasangan maupun kelompok dan sebagainya. Jadi teman-teman, free sex atau seks bebas ini adalah hubungan yang dilakukan, yaitu hubungan badan gitu ya, yang seharusnya kan kalau hubungan badan itu dilakukan ketika sudah menikah ya, sudah sah secara agama dan juga negara. Tetapi dalam hal ini free sex ini dilakukan ketika mereka tidak memiliki ikatan pernikahan. Bisa saja mereka melakukannya dengan temannya atau pacarnya. Nah biasanya hal tersebut sering dilakukan atas dasar keinginan atau hawa nafsu semata. Tidak ada komitmen atas itu. Jadi mereka hanya memenuhi ego dan juga keinginan mereka. Nafsu. Ya betul banget, nafsu. Ini selanjutnya itu ada bahaya free sex. Yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Free sex. Kalau namanya hubungan badan itu pasti identik dengan kehamilan, ya enggak? iya Bu. Nah, coba siapa nih yang dirugikan dalam hal ini? Cewek apa cowok? Cewek. Ya Cowok. betul. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa di sini cewek sangat dirugikan? Karena hamil. Membekas. Membekas. Kalau cowok?
tidak. Betul sekali. Jadi free sex ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika seseorang berhubungan, bukan tidak mustahil bahwa hubungan yang mereka lakukan itu dapat menyebabkan kehamilan. Kalau misalkan dia udah hamil, dia nggak tahu nih kira-kira pacarnya atau pasangannya bisa bertanggung jawab atau enggak. Iya enggak? Oke lah kalau misalkan bertanggung jawab. Kalau enggak malah kabur, nanti anak yang dilahirkan bisa tanpa ayah. Dan kalau misalkan tanpa ayah nggak ada walinya kan, kasihan kan sama anaknya. Apalagi belum cibiran dari tetangga, bener nggak? Tapi bukannya anak yang hamil di luar nikah juga nggak ada walinya? Iya, nggak ada walinya. Ya makanya itu kita harus menghindari seks bebas karena kehamilan yang tidak diinginkan itu anaknya nanti kasihan. Yang gede. Yang selanjutnya adalah penyakit menular seksual atau PMS seperti yang dikatakan oleh Mas Farhan tadi. Teman-teman, seks bebas itu banyak banget dampak buruknya. Salah satunya itu penyakit menular seksual. Ada yang bisa sebutin nggak kira-kira jenis-jenis seksnya, jenis-jenis penyakitnya itu apa aja? HIV, ya? Sifilis. Sifilis, bener banget. Apa? Raja singa, Bu. Raja singa. Terus apa lagi? AIDS, ya bener banget teman-teman. Itu adalah salah satu penyakit yang dapat disebabkan karena melakukan seks. Coba, Ibu mau nanya sama Mas Bagas. Mas Bagas, kenapa nih seseorang yang melakukan hubungan seksual secara bebas itu dapat terjangkit penyakit menular? Karena orang tersebut mungkin ya kayak orang asing gitu, Bu. Jadi kita nggak tahu kebersihannya yang dia jaga juga. Jadi dia kondisinya dia tuh kita nggak tahu gitu loh, Bu. Jadi ya bisa juga dia punya penyakit terus setelah melakukan hubungan bisa tertular. Ya bener banget teman-teman. Jadi kita tuh nggak tahu kalau misalkan dengan suami atau dengan pasangan istri kan yang sudah sah, itu kan kita hidup bareng, sudah tahu kan kebersihannya gimana. Tapi kalau dengan orang lain, misalkan lah pacar gitu, kan walaupun dia pasangan kita nggak tahu di rumahnya dia bersih apa enggak. Nah itu bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit menular seksual. Terus yang kedua adalah gangguan psikologis. Coba ada yang bisa menghubungin nggak? Kenapa free sex dapat berhubungan dengan gangguan psikologis? Akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan. Betul banget Mas Balia. Jadi ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 1 ya teman-teman. Ketika seseorang sudah melakukan free sex, awalnya dia senang gitu mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ketika terjadi hamil duluan dia kepikiran, cowoknya malah ninggalin, gak mau tanggung jawab. Nah disinilah gangguan psikologisnya terserang. Dia merasa malu, dia merasa menyesal, tapi penyesalan itu udah gak ada artinya teman-teman. Kenapa? Karena semuanya udah terjadi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu ada kerusakan reputasi dan juga sosial. Ada yang bisa jelasin gak maksudnya apa? Jadi kerusakan reputasi dan sosial itu adalah cerminan kita di masyarakat itu udah jelek teman-teman. Kalau misalkan kita udah ngelakuin, mohon maaf Mbak bisa diperhatikan dulu. Bisa, Bu. Oke, coba Mbak Desti. Ya. Bisa nggak Mbak Desti jelasin kenapa sih free sex itu dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan juga sosial? Soalnya kalau misalkan di desa gitu masih, Bu, kalau misalkan kita free sex gitu kan pasti kan kita jadi omongan tetangga gitu kan. Terus Jangankan tetangga, misalkan lingkungan kuliah kayak gini pasti kan dijadiin omongan gitu kan, Bu. iya betul banget. Ya itu kalau tahu di sosial. Iya benar. Kalau kids misalkan ini tuh sanksi sosialnya sangat besar teman-teman. Ketika seseorang udah hamil di luar nikah, udah melakukan free sex, pasti pandangan orang-orang sekitar terhadap dirinya jadi berbeda gak sih? Jadi buruk gak sih? Coba ibu tanya sama yang cowok-cowok nih, gimana nih kalau kalian ada cewek dia udah terkenal suka main gitu di luar gitu loh. Apa gitu, Bu? Bukan Ya, tembak. bukan maksudnya, karena maksudnya tuh si cewek ini tuh bukan murahan apa ya? Ya temen sering ada cerita lah kalau dia ini udah kayak gini-gini. Ya. Kalian mau nggak kalau misalkan menjadikan dia istrinya? Nggak mau, Bu. Nah itu pasti nggak mau kan? Dampak sosialnya tuh pasti besar banget. Dan yang terakhir adalah kerusakan masa depan. Ketika cewek dan cowok misalkan nih mereka berhubungan seksual, terus mereka terus si ceweknya hamil duluan, walaupun mereka menikah bisa jadi masa depannya kita nggak tahu kayak gimana. Iya, betul. Akhirnya harus terpaksa putus sekolah, ya nggak? Ya. Tuh.
contoh penyakit menular seksual. Nih yang tadi disebutin sama Mas siapa namanya? Mas Bagas. Ini ada sifilis. Ini teman-teman, contohnya. Ngeri nggak? Ngeri. Itu di mana, Bu? Ini adalah di area reproduksi kita. Kalau cowok tuh biasanya dia di ini kelamin laki-laki. Di sebelah mananya? Itu ada gambarnya Mbak, lihat. Oh, Yang ini oh, dia. iya. Enggak cuma di daerah reproduksi, tapi juga bisa di Di pinggirnya ini tuh apa Bu. namanya? Punggung. Pokoknya di area badan. Di badan Itu juga samping bisa. apa ya, Bu? Tuh, Itu bisa. gambar apa, Bu? Nih, di mulut juga bisa. Ini di kemaluan wanita juga bisa. Nah, itu. Itu yang itu apa, Bu? Mana ini? Iya. Ini alat kelamin laki-laki. Oh, Ini tuh teman-teman lihat. Ini salah satunya Mbak, contoh tolong ya yang Mbak, terkena. yang profesional. Iya, Ini maksudnya salah satunya contoh yang terkena tuh, jadi kering keriput gitu. bukan. Tuh. Itu Ini yang ada pakai beberapa. baju putih Bu, kena nggak Bu? Oh itu nama ini dokternya. Oh, dokter. Segeralah ke dokter. Nah ini nih Sambil itu. teman-teman, ada beberapa bahaya salah satu penyakitnya tadi kan udah disebutin. Nah di antaranya itu ada sifilis, trichomoniasis, HIV/AIDS, kutil kelamin, chlamydia, terus ada uklus moles, gonorrhea dan juga herpes. Ngeri nggak? Ngeri dari gambarnya ngeri Bu. Ngeri kan? Ngeri, Bu. Nah itulah kenapa kita harus menjauhi free sex. Banyak orang yang nggak sadar kenapa sih dia bisa terjerumus ke dalam free sex. Nah ini ada beberapa penyebab kenapa seseorang bisa terjerumus ke dalam free sex. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang seksualitas dan juga reproduksi. Mereka tuh nggak tahu gimana apa itu tentang seksualitas. Mereka juga nggak tahu gimana caranya membersihkan area reproduksi mereka. Karena kan dimulai dari kotor ya reproduksi kayak gitu. Nah, terus juga pengaruh media sosial dan media massa. Terkadang kita tuh terlalu anak-anak sekarang itu terlalu melihat terbawa arus oleh media sosial. Contohnya misalkan di IG atau TikTok. X atau TikTok itu kan banyak konten-konten yang kurang bagus ya. Jangankan di konten, di film-film aja itu kayak ada beberapa film yang mungkin rate-nya itu 21 plus atau apa, tapi anak-anak sekarang tuh dengan mudah bisa mengakses hal tersebut, dimana hal tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam bahaya-bahayanya free sex. Selain itu ada tekanan teman sebaya. Nah, tekanan teman sebaya itu juga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam pergaulan bebas atau dan juga free sex. Oke, udah Mbak ngobrolnya? Belum. Yaudah, coba ngobrol dulu. Udah, Bu. Oke. Tekanan dari teman sebaya. Kadang tuh lingkungan yang toksik itu ya teman-teman, lingkungan yang nggak benar tuh mereka kayak, masa lu nggak mau sih kayak gitu doang, masa nggak mau ikut-ikutan gitu. Nah itu terkadang mudah terbawa oleh arus pacaran yang tidak sehat. Apa coba namanya pacaran tidak sehat? Toxic. Ya benar, toksik. Toxic around. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjerumusnya seseorang dalam free sex. Krisis identitas dan juga rasa ingin diterima. Ada juga keluarga yang tidak harmonis atau kurang pengawasan, lemahnya nilai agama dan moral. Yang ini adalah salah satu cara untuk menghindari perilaku free sex yang mungkin harus kalian, bukan mungkin sih, tapi harus kalian terapkan di dalam diri kalian. Coba bisa dibacakan Mbak Kisti yang nomor 1 apa? Menanamkan nilai agama dan moral sejak dini. Ya, apa itu coba maksudnya? Kenapa kalau kita menanamkan nilai agama dan moral sejak dini itu tuh bisa membuat kita terhindar dari free sex? Karena kita kalau paham, khususnya di Islam ya, kalau kita paham agama ya kita nggak akan melakukan hal itu seharusnya. Kan belum. Ya, benar banget Mbak Kisti itu. Coba yang kedua Mbak Desti. Oke, Bu. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, kenapa tuh bisa menjadi cara untuk menghindari perilaku free sex? Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ya, jadi kita harus cari tahu tentang kayak tadi penyakit-penyakit gitu kan Bu, bahayanya free sex kan dapat nimbulin penyakit, salah satunya tadi sifilis segala macam, itu kan bahaya buat kita Bu, yang rugi juga kita. Iya, benar sekali. Kalau kita tahu nih pengetahuan tentang bahayanya free sex, pasti kita nggak mau kan terjerumus ke dalam hal-hal yang kayak gitu. Oke, coba
Siapa nih yang mau bacain nomor 3? Mas Farhan. Oke, coba Mas Farhan sebutin nomor 3 gimana? Tetapkan batasan dalam hubungan. Nah, coba bisa jelasin nggak sih kenapa itu harus menetapkan batasan dalam hubungan? Jadi hubungan badan itu dibatasi kalau sudah menikah. Hah? Gimana Mas? Hubungan badan ketika sudah menikah? Ya, Iya ya Mas, maksudnya tuh oke, Ibu luruskan ya. Hubungan badan di sini tuh maksudnya tuh adalah ketika dia belum menikah. Tetapi kalau misalkan sudah menikah itu kan dengan satu orang. Itu kan dengan suaminya itu juga mereka sudah tahu tentang kebersihannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam hubungan yang tidak sah, hubungan yang belum ada dalam suatu ikatan pernikahan, itu kita harus menetapkan batasan dalam hubungan. Kalau misalkan pacaran itu tuh nggak boleh lebih dari pelukan atau gimana, karena hal tersebut dapat mengundang hawa nafsu gitu dan bisa menjerumuskan seseorang dalam perilaku free sex itu. Terus yang keempat adalah memilih lingkungan pertemanan yang positif. Coba Mbak Alia, kenapa? santai. Nggak apa Mbak. Ya, nomor 4. Coba kenapa memilih lingkungan pertemanan yang positif ini dapat menghindari kita dari perilaku free sex? Ya, berteman sama orang-orang yang baik gitu Bu, yang memiliki tujuan yang jelas. Jadi Kenapa? apa ya Bu? Terus saling berperilaku baik. Gitulah. Jadi menambahkan. Ya, gimana Mbak Hilda? Memilih lingkungan pertemanan yang positif itu kan kita itu kadang mudah terpengaruh sama teman ya. Iya, betul banget. Jadi berusaha memilih teman yang apa ya, bisa dikatakan nggak nakal. Ketika kita mendapatkan teman yang maaf yang melakukan free sex dengan orang yang free sex, suatu saat juga kita akan terjerumus ke situ. Mungkin omongan sekarang enggak, tapi nanti suatu saat akan melakukan. Iya, karena tanpa sengaja pergaulan itu mempengaruhi kita teman-teman. Pernah nggak sih kalian dengar kita adalah 5 orang di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita deket-deket dengan orang yang baik, kita pasti akan terbawa. Baik. Tapi kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang kurang baik, pasti kita juga akan terbawa-bawa tidak baik. Benar nggak? Oke. Yang kelima nih, belajar mengatakan tidak. Coba, siapa yang bisa jelasin? Kayak Coba Mbak. kalau diajak sama teman tentang misal sama pacar nih, Iya. pacarnya ibu lah, pacar Iya. ibu tuh nyuruh ya iya ngajak kayak ayolah pergi ke tempat ini gitu. Iya. Ininya dalam tanda kutip di hotel ataupun tempat-tempatnya kayak gitu. Nah, ibu berani mengatakan oh nggak mau, buat ngapain ke situ. Terus kalau diajak pegangan tangan terus dibawa ke tempat-tempat kayak gitu ya jangan mau. Bener banget teman-teman, kita harus berani, terutama cewek nih ya. Tapi cowok juga jangan salah, siapa tahu ceweknya ada yang ngajak, ayo sayang, ajak aku Iya. sayang, ajak aku sayang. Cowok tuh dijaga Bu, jangan dirusak Bu. Nah, guys, Bagas 2025. Jangan salah teman-teman, gak cuma cewek yang dia cuma cowok yang ngajak cewek yang bisa mempengaruhi cewek, tapi juga cewek bisa mempengaruhi cowok. Ini bagus sih. Nah, di sini cewek maupun cowok harus bisa mengatakan tidak ketika diajak pada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kayak misalkan, coba Mas Balia, kalau pacar Mas Balia nih ngajak Mas Balia, saya ajak aku ke hotel dong, ayo. Astagfirullah. Coba, adanya jawabannya gimana nih? Istighfar saya. Sok sih bagus, sok sih. Syahadat sayang. Coba kalau Mas Farhan gimana jawabannya? Kalau pacar Mas Farhan Guys, ngajak, Ayo. Nah itu kayak gitu Bu. Kayak gitu Bu. nah, itu nggak baik Mas. Gimana? Ayo. Coba. Oh enggak Boleh. dikasih pemahaman ya, nggak boleh ini tuh bahaya gitu. Coba Mas Bagas gimana? Sama Bu, istighfar kan. Nah sekarang dari POV cewek nih Mbak Desti, kalau misalkan pacar Mbak Desti ngajak Mbak Desti untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu, Mas Mbak Desti gimana jawabannya? Iya sayang, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya iya sayang nggak boleh kayak gitu. Itu nggak baik. Ya saya ngatur jadwal lagi. Ya
Ya bisa jadi kayak gitu Bu. Lah, Enggak bercanda. gantung suasana, Bu. Iya, tergantung suasana Bu. Gak boleh ya, kan Iya, tadi kan nggak sudah boleh. dijelaskan mengenai bahaya-bahayanya. Atau enggak kalau misalkan pacar Mbak Desti ngajak nih, langsung Mbak Desti kirimin aja foto-foto yang tadi. Oke, Siapa Bu. tahu dia jadi takut. Kalau dia nggak sipilis, Bu. Ya? Kalau dia nggak kena penyakit. Nah kan kita nggak tahu. Siapa Iya. tahu kan kita nggak tahu dia sebelumnya udah apa pernah gitu kan. Paham. Selanjutnya itu ada nomor 6 nih, fokus pada tujuan dan impian masa depan. Coba Mbak Vanes, Apa? yang nomor 6 kenapa nih? Kenapa fokus pada tujuan dan impian masa depan itu dapat menghindari kita dari P6? Karena kan kalau misalnya kita fokus sama tujuan kita dari awal kan kita mungkin kayak terhindar dari godaan gitu. Terus kayak fokus sama masa depan kita, tujuan awal kita gitu. Ya betul banget. Terus yang terakhir nih ada membangun komunikasi terbuka dengan orang tua dan juga guru BK. Ada yang mesti jelasin nggak? Apa? Nomor 7. Ibu jelasin aja ya. Yang nomor 7. Bangun komunikasi terbuka dengan orang tua atau guru BK. Jadi teman-teman, di sini tuh penting banget adanya komunikasi. Ketika kalian dalam situasi yang menyulitkan, misalkan kalian dijebak sama cowok kalian atau kalian tuh kayak dipaksa gitu sama pacar kalian, kalian bisa berkomunikasi entah itu kepada orang tua ataupun guru BK Telepon tentang polisi, Bu. permasalahan. Ya, sebelum ke polisi kita harus menyelesaikannya dahulu dalam lingkup internal. Boleh berbicara dulu kepada orang tua atau mungkin kalau takut ke orang tua bisa bilang dulu ke guru BK kayak Bu, kayaknya Bu saya dipaksa oleh pacar saya untuk ini. Siapa tahu kami bisa membantu seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Paham. Paham. Oke, satu kali, satu kata. Paham. Oke. Nah, di sini ada kasus, contoh kasus. Judulnya adalah rayuan cinta atau prinsip. Nah, di sini ada suatu kasus di mana ada seorang siswa bernama Nina. Si Nina ini adalah seorang siswi SMA kelas 11 yang aktif di organisasi OSIS yang memiliki pacar bernama Riko. Siswa kelas 12 yang populer dan memiliki banyak teman. Mereka sudah pacaran selama 6 bulan dan hubungan mereka terlihat harmonis. Namun, belakangan ini Riko mulai sering mengajak Nina ke tempat yang sepi dan mulai bersikap lebih agresif. Suatu malam Riko mengajak Nina ke rumahnya saat orang tuanya sedang pergi. Di sanalah Riko mulai membujuk Nina untuk membuktikan cinta dengan melakukan hubungan lebih dari sekedar pegangan tangan. Nina merasa tidak nyaman, tetapi Riko mengatakan, kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu gak akan nolak. Lagian kita pacaran udah lama. Nina bingung, takut kehilangan Riko, tapi juga merasa bersalah dan tidak siap. Nah, di sini kalian silakan berkelompok, ada kelompok cewek sama kelompok cowok. Nah, dari kelompok cewek, ibu mau tahu gimana kalau seandainya kalian ada di posisi Nina, apa yang akan kalian lakukan untuk menolak Riko? Jika kalian ada di posisi Nina nih kayak gini, apa yang akan kalian lakukan? Nah, dari POV cowok, gimana kalau kalian berperan sebagai temannya Niko? Niko siapa, Bu? Riko maksudnya. Sebagai temannya Riko. Misalkan Riko tuh sorenya tuh ngomong dulu ke kalian, nanti malam gua mau ajak Nina gini. Kira-kira tanggapan kalian kepada Riko itu gimana sebagai temannya Riko? Coba, ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Maksudnya gimana Bu? Bagaimana? Kalau misalkan kalian ada di posisi Nina, Nina sebaiknya mengatakan kayak tidak. langsung gimana? Nina sebaiknya tegas mengatakan tidak, menjelaskan bahwa ia itu belum siap dan tidak nyaman, tetap memegang prinsip pada dirinya sendiri untuk menjaga harga dirinya. Walaupun dia akan kehilangan Niko gitu. Gak Riko. apa-apa. Belum tentu jodohnya. Ya, Jangan bener ngomong, banget. Mbak, jangan ngomong. Terus dari yang lain coba gimana? Mbak Vanessa atau Mbak Desti mungkin? Mungkin kalau kita POV-nya jadi Nina. dari Nina ya, mungkin Ninanya kayak bakal Ninanya mungkin kayak apa ya, kayak nolak gitulah Bu, kayak harusnya dia juga kayak punya prinsip gitu dari dirinya sendiri. Coba gimana kalau kamunya yang jadi Nina? Cara Jadi kamu Nina, menolak Oh, jadi Nina. cara-caranya. Cara nolaknya. cara si menolaknya ketika Niko kamu tadi. jadi Nina. Maaf ya Niko, bukannya aku nggak sayang kamu. Terus Riko. Oh Riko, bukannya aku nggak sayang kamu, tapi kan aku
aku juga perempuan, aku juga punya ini martabat ya. martabat gitu. Harusnya kamu Kesucian ya, Iya, menjaga kalau kamu kesucian. sayang aku, harusnya kamu jaga aku gitu. Oke, kalian tepuk tangan dong untuk Wih. Oke, Bagus. selanjutnya dari cowok. Biar cepet ya, kita perwakilan cewek sama cowok aja. Dari Iya, siapa Bu. Mas Farhan? Coba dulu nih Mas Farhan. Kalau Mas Farhan jadi temannya Riko, mau bilang apa Mas Farhan sama Riko? Bilang cinta. Info tempat. Apa coba? Apa? Ya bilangin kalau gituan itu nggak baik. Gituan tuh gak baik ya, betul. Terus Saya suruh Gitu, suruh apa aja. Terus dikasih tahu bisa diperhatikan dulu temannya teman-teman. Bisa Oke. kayaknya resikonya gitu biar sadar lah. Benar banget. Mas Balia coba gimana nih kalau Mas Balia jadi temannya Riko? Mengingatkan resiko dampak buruknya. Dampak buruk dari apa yang akan dia lakuin gitu Ya ya. sama bilang harus hargai cewek dia, kalau dia udah bilang nggak mau ya udah jangan dipaksa. Kalau nggak mau jangan dipaksa ya, sebaiknya jangan ya. Oke, baik teman-teman, bagus banget ya. Kalian udah mulai bisa menangkap apa yang disampaikan dalam kasus ini. Kalian juga udah bisa mensimulasikan kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika kalian jadi Nina, dan juga gimana kalian kalau misalkan menghadapi teman yang seperti itu. Coba dari materi yang ibu sampaikan mengenai bahaya free sex, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mbak Salsa, coba gimana? Free sex tuh bahaya, seks bebas kan jadi bahaya kan, karena kita nggak tahu kesehatan orang tuh gimana, apalagi orang yang nggak dikenal. Terus juga bahayanya bukan buat ke cewek atau cowok, tapi dua-duanya, karena kebanyakan kalau misal seks bebas itu penyakitnya dari ceweknya kebanyakan, cuma Merugikannya. iya merugikannya di ceweknya, dan juga penyakitnya juga kebanyakan dari cewek, karena cukup kita nggak tahu gitu loh apa namanya tes kesehatan gimana gitu. Kalau misal udah nikah kan ada, sebelum nikah kan ada tes kesehatan kan, jadi kan tahu gitu. Oke nih teman-teman, dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa kalian jadi tahu nih tentang bahaya, seberapa kalian jadi tahu mengenai bahaya free sex? Misalkan 1 dari nggak tahu sampai 10 jadi tahu. Dari 1 sampai 10. 9. 10 Bu. 9, 10. Ada yang lagi? 11. Terlalu gak ada yang 11 ya. Oke, jadi di sini kalian udah mulai paham ya mengenai bahayanya free sex. Paham. Paham. Jadi gitu ya teman-teman, free sex itu sangat-sangat berbahaya. Kita sebagai seorang pelajar harus menjauhi free sex, karena itu sangat-sangat merugikan, gak hanya ke cewek tapi juga ke cowok, dimana free sex ini dapat menghancurkan masa depan kita. Tentu kita semua di sini punya impian, punya cita-cita, benar gak? Benar. Nah, jangan sampai dengan hawa nafsu yang gak seberapa, dengan keinginan kita untuk melakukan hal yang tidak malah merusak masa depan kita. Oke, mungkin sekian yang Ibu sampaikan karena waktunya juga sudah habis dan Ibu harus ke kelas sebelah. Ya, Bu. Mungkin bisa ditutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi